Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kinematika gerak partikel tentang gerak lurus beraturan. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Anda bisa melihat di dalam layar Anda ini, jadi mengenai contoh gerak lurus berubah beraturan. Jadi apa itu GLBB? Yaitu gerak pada satu garis lurus di mana kecepatan benda naik secara konstan atau beraturan. Jadi kalau kita analis ada faktor yang mempercepat suatu kecepatan partikel. Jadi di sini nanti ada konteksnya terhadap percepatan. Nah, tapi nanti konsep percepatan akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, jadi ini ya. Jadi, ketika kecepatan naik secara konstan, berarti percepatannya juga akan konstan. Itu maksudnya. Jadi, ketika V-nya ini bertambah secara teratur, maka A-nya itu konstan. Berarti dia mengalami suatu percepatan sejumlah tertentu. Contohnya, saat detik pertama, dia akan memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Lalu detik kedua, kecepatannya akan berubah menjadi 4. Saat detik ketiga, kemudian menjadi 6. Saat detik keempat, 8, dan seterusnya. Jika Anda melihat bentuk seperti ini, maka setiap kenaikan itu dia akan bertambah 2, dan bertambah 2. Nah, oleh karena itu disebut perubahannya teratur. Ini adalah salah satu contoh dari GLBB. Nah, tetapi, jika misalnya Anda menemukan suatu partikel yang dimana kecepatannya ini tidak dapat ditentukan variabelnya atau kecepatannya itu berapa perubahannya per waktu. Contohnya seperti ini, misalnya detik pertama dia 2, lalu tiba-tiba dia berubah menjadi 3, lalu menjadi 5, dan kemudian turun lagi menjadi 2. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, Anda tidak bisa menentukan ini adalah percepatannya atau pertambahan percepatannya berapa, karena setiap saat itu dia tidak konsisten gitu ya, perubahannya berbeda-beda, sehingga ini tidak bisa disebut sebagai GLBB. Jadi di sini paham ya, jadi lurus berubah beraturan itu berarti setiap waktu bisa ada lintasan, misalnya di pertama dia memiliki kecepatan 2, kemudian saat detik selanjutnya dia menjadi 4, kemudian saat detik selanjutnya misalnya dia menjadi 6. Jadi ini konsisten, tambah 2, tambah 2. Itu adalah salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada suatu faktor yang bisa mempercepat suatu kecepatan, yaitu disebut dengan percepatan partikel atau percepatan, yang dimana ini adalah besaran yang menunjukkan berapa kenaikan kecepatan tiap detiknya. Gitu. Contohnya, jika suatu partikel bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon, maknanya apa? Nah, yang ini adalah satuan dari percepatan itu. Seperti sebelumnya, kita juga harus mengetahui maknanya. Jadi, meter per sekon kuadrat itu maknanya apa? Berarti kalau sebelumnya ada kata-kata 3 meter per sekon saja, sekarang ada 3 meter per sekon kuadrat. Kalau misalnya kita kembali ke sini, yang dulu, ini adalah rumus kelajuan atau kecepatan ya, kita anggap sama. Jadi 3 meter per sekon itu kalau dulu kan artinya setiap 1 detik, misalnya dia akan bertambah atau menempuh jarak 3 meter gitu ya. Saat 2 detik dia akan menempuh jarak berapa? 6 gitu. Tapi sekarang ini bagaimana? Sekarang ini hubungannya adalah bukan lagi dengan jarak, ini kan dengan jarak. Tapi sekarang ini berhubungan dengan kecepatannya itu sendiri. Berarti jika ada suatu benda dipercepat memiliki percepatan 3 meter per sekon kuadrat, begitu, artinya apa? Setiap detik kecepatan partikel akan naik 3 meter per sekon. Atau dalam 1 detiknya, itu dia akan bertambah 3 meter per sekon. Jadi kalau bahasa lainnya seperti ini, makanya dia menjadi 3 meter per sekon kuadrat. Jadi setiap detik dia akan bertambah 3 meter per sekon. Oke, kita ambil contoh yang ini ya. Berarti saat detik pertama, kecepatannya berapa? 3 meter per sekon saja ya, nggak pakai meter per sekon kuadrat.
Nah, karena apa yang ditanyakan ini kan kecepatannya. Gitu, kecepatannya. Jadi, ingat, setiap 1 detik, konsepnya ya, dia akan bertambah kecepatan loh, ingat ya, berarti 3 meter per sekon. Nah, itu, nggak pakai kuadrat ya, kalau kuadrat tuh namanya percepatan, beda. Nah, detik kedua, dia kecepatannya bertambah. Nah, betul, 6 meter per sekon. Saat detik ketiga, dia menjadi? Good. Saat 4? Nah, yang terakhir saat 5, dia menjadi? Oke. Gitu ya. Jadi, kali ini adalah hubungannya antara percepatan dan kecepatan. Jadi antara A dan V. Gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita pahami melalui contoh kasus seperti ini. Jadi di mana di sini ada suatu benda, ini benda yang sama ya, sama benda A. Di mana benda A ini atau partikel A ini bergerak dengan kecepatan mula-mula atau kita simbolkan V0 itu adalah 20 meter per sekon. Oke. Dan kemudian partikel ini memiliki atau dipercepat secepat 2 meter per sekon kuadrat. Nah, coba kembali kita ingat ya, kalau 2 meter per sekon kuadrat artinya saat 1 detik dia akan bertambah kecepatannya berapa? Ya, betul. Ingat ya, 2 meter per sekon. Berarti saat 2 detik dia akan bertambah 4 meter per sekon. Nah, ternyata yang ditanyakan ini, saat T itu 3 sekon, berapa pertambahan kecepatannya? Jadi kok ini 4 meter per sekon, 6 ya? Oke, 6 meter per sekon. Nah, kita tahu, oh ternyata selama 3 detik di sini, dia akan mengalami pertambahan berapa? 6 meter per sekon gitu ya. Sehingga berapa kecepatannya dia saat dia 3 detik? Berapa VT-nya? Berapa kecepatan saat 3 detik? Coba kira-kira berapa? Kita tahu nih. Ya, betul ya. Berarti kecepatan awalnya itu ditambah dengan kecepatan dia sepanjang waktu 3 detik. Berarti 20 meter per sekon tambah 6 meter per sekon. Jadi 26 meter per sekon. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, masih menggunakan konsep yang sama, tetapi kali ini yang akan kita cari adalah kecepatan awalnya. Kembali lagi ya, coba kita amati bahwa misalnya sama dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, yang sekarang ditanyakan adalah saat 5 detik. Jadi berapa pertambahan percepatannya, atau maksud saya berapa pertambahan kecepatannya jika waktu yang diinginkan adalah 5 detik. Nah, kembali lagi seperti cara sebelumnya, berapa saat 3 detik berarti dia berapa? Kalau 2 itu berarti kan 4, kalau 3 itu berarti 3, 6. Saat 5 berarti 10 apa 15? 10 ya. Oke, 10 meter per sekon. Jadi kita tahu bahwa ini akan bertambah kecepatannya sebanyak 10 meter per sekon. Nah, sekarang berapa kecepatan mula-mulanya? Kalau kecepatan saat T5 detik adalah 13. Tuh. Oke, tuh ya, karena ini 10 meter per sekon dikurang. Berarti kalau dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud untuk mencari V0 dan VT itu adalah dari selisihnya ya, dari delta V-nya. Jadi kadang delta V itu bisa tergantung Anda mencari apa, nyari ini berarti ini ditambah ini, atau yang nyari yang V0 berarti VT dikurang ini. Jadi delta V-nya tuh berapa sehingga diketemu hasilnya. Baik, kita lanjut ya karena sudah mulai agak paham. Nah, selanjutnya ini kita akan menentukan waktu T-nya. Coba ada yang bisa menjawab?
Oke, ini siapa Mbak? Siapa? NIM-nya belakangnya. Oke. Mbak Diana ya. Mbak Dian ya. Oke, sorry, Dian. Nah, coba Mbak Dian dijelaskan kenapa bisa ketemu 4 ya tadi ya. Dua itu apa Mbak? Terus kok hasilnya 4? 5, salah ngitung dikit ya, berarti 5 second. Oke, gitu contohnya ya. Coba yang lain mungkin sudah betul belum, dikoreksi bersama-sama. Sudah betul 5? Atau ada ternyata Madiam jawab 4? 5 ya, oke. Jadi yang pertama Anda lakukan tentu mencari tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan saat dia dari awal ini sampai T detik gitu ya. Untuk tahu itu kita harus mengetahui dulu selama perpindahan ini berapa kecepatan yang berubah. Tentunya kita akan mengetahuinya dengan cara mencari selisih antara kecepatan saat waktu T, yaitu saat ini yang ditanyakan 12 meter per second, dan juga kecepatan awalnya. Berarti kan dikurangi 12 kurangi 2, jadi kita ketemu 10 meter per second. Lalu benda ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per second. Artinya 1 detik dia akan bertambah 2 meter, akan bertambah kecepatannya 2 meter per second. Jadi bisa tinggal langsung dibagi ya, berarti 10 dibagi dengan pertambahan kecepatannya 2 meter per second kuadrat. Jadi ketemu T-nya sama dengan 5. Baik, terima kasih. Kita next. Nah, ini selanjutnya silakan yang mau mencoba. Berapa? Ini yang jawab siapa? 115. Oke, coba dijelaskan. Oke, begini ya. Jawabannya oke. Teman-teman yang lain sudah paham? Jika belum, bisa diamati lagi, saya beri waktu 1 menit ya. Kita next. Ini monggo siapa yang mau mengerjakan, nanti bisa disebutkan sama seperti kemarin ya. Mungkin di chat saja ya. Ini kan ada fitur chatnya, nanti di chat saya nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa gitu ya. Yang mana? Nomor berapa ini? 1 ya? Meter per second. Oke, silakan dijelaskan. Mm-mm. 13. Oke.
13. Oke, caranya gimana? Mm-mm. 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 Oke. Yang nomor 2. Ya, ini siapa yang jawab ya? Ya. Oke, nah, iya, saya menunggu jawaban itu. Makanya saya tulis di sini. Tadi Mbak, ini yang pertama Mbak Sania apa ya? Atau, nah, gimana Mbak Sania? Menurut Mbak Sania? Nah, oke. Berarti jeli ya Mbak Pinka ya. Nomor 2. Sri. Nomor 2 ini betul, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Berapa jawabannya Mbak? 10 meter per second. Baik, caranya Oke gitu ya, saya bingung nih bahasa gimana. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksudnya Mbak Sri itu ya, 50 ini nanti akan dikurangi ini perpindahan atau perubahan kecepatannya di sini gitu ya. Nah, dari menurut Mbak Sri ini jawabannya adalah dari titik ini awal sampai akhir ini perubahan kecepatannya adalah 40 gitu ya. Atau Anda lebih mudahnya kalau ingin tahu cepatnya ya dikalikan saja 4 kali 10 gitu ya. Karena 1 detik kan dia 4, 2 detik kan berarti dia 8 gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau T10 berapa? Berarti 40 meter per second. Lalu kemudian penolnya berapa? Ya tinggal dikurangi saja, berarti 50 dikurangi dengan 40, maka jawabannya 10 meter per second. Oke, good. Nomor 3. Empat meter per second kuadrat. Oke, caranya bagaimana Mbak? Lalu ini. Oke. 3 ya. Ini Mbak Handini? Oh ya, oke. Ya, oke. Silakan dibantu dijelaskan kepada teman-teman. Oke. Ini juga boleh ya. Jadi jawabannya adalah 3 second atau 3 detik. Nah, ini adalah bentuk simbolnya ya. Jadi mungkin teman-teman Anda yang sudah menggunakan simbolik kayak gini sudah paham. Jadi sekarang Anda bisa menggunakan dengan cara mengganti angka-angka ini dalam bentuk variabel. Jadi nanti Anda bisa menentukan misalnya perumusan ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membangun pakai logika, sekarang kalau perumusannya gimana, nanti Anda bisa menemukan VT sama dengan apa, kemudian
T itu sama dengan bagaimana, A itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, konsep yang kedua, sudah ada yang namanya kita mempercepat. Jadi suatu partikel akan dipercepat, misalnya 2 meter per sekon kuadrat, berarti dia akan bertambah kecepatannya sejumlah itu. Nah, bagaimana kalau perlambatan? Jadi berkebalikan dengan percepatan, saat perlambatan ini adalah besaran yang akan menunjukkan pengurangan kecepatan tiap detiknya, gitu. Jadi misalnya kalau kita gambarkan seperti ini, jika misalnya suatu kecepatan itu mengarah ke arah kanan, maka perlambatan itu dapat kita gambarkan nantinya itu berlawanan arah dengan kecepatannya. Jadi kalau misalnya dalam suatu konsep gaya, ini juga bisa disebut sebagai gaya gesek ya, jadi memperlambat gerakan benda. Nah, umumnya jika tidak digambarkan seperti ini arah panah, dia akan diberi simbol negatif seperti ini. Tapi bukan berarti dia memiliki nilai negatif ya atau negasi. Tapi ini lebih kepada simbol yang hanya menyatakan bahwa ini adalah perlambatan yang mana kecepatan suatu benda itu akan dikurangi atau akan mengalami pengurangan 3 meter per sekon tiap detiknya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Mula-mula ada suatu partikel dia bergerak dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Lalu pada waktu tertentu dia menjadi 0. Ternyata kalau kita amati akan terjadi pengurangan dari kecepatan awal hingga kecepatan akhirnya gitu ya, sehingga 0 ini kan berarti kecepatan benda ini akan berhenti, jadi dia berhenti. Nah, berarti dia mengalami yang namanya perlambatan. Seberapa banyak? Yaitu sebanyak 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Berarti tiap detik dia akan mengalami perlambatan sebanyak 2 meter per sekon. Berarti setiap 1 detik dia akan mengurangi 2 meter per sekon. Saat detik kedua dia akan mengurangi 4 meter per sekon. Detik ketiga 6 meter per sekon, sampai detik keempat dia akan mengurangi 8 meter per sekon. Artinya ketika sudah sampai detik keempat gitu ya, dia akan mengurangi kecepatan awalnya sehingga hasilnya akan sama dengan 0 meter per sekon, begitu maksudnya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, nah, kecepatan partikel telah berkurang dari mula-mula hingga saatnya sebanyak delta V. Berarti ini. Jadi sebanyak saat T sama dengan 4 detik, maka kecepatan benda akan hilang atau sama dengan 0. Nah, bisa dipahami ya. Terus saya ulangi kembali bahwa ingat perlambatan itu artinya kecepatan benda itu akan dikurangi sejumlah tertentu. Misalnya kalau mengalami diperlambat atau mengalami perlambatan 3 meter per sekon kuadrat, itu artinya dalam 1 detik dia akan mengurangi kecepatan benda itu 3 meter per sekon. Saat 1 detik dia akan mengurangi 3 meter per sekon. Jadi kalau misalnya 2 detik dia akan mengurangi 6 meter per sekon. Kalau misalnya mula-mula ada benda dengan kecepatan misalnya 8, berarti kecepatan dia saat 2 detik hanya tinggal berapa? Ya, tinggal 2 meter per sekon, gitu ya. Jadi caranya, konsepnya sama seperti itu. Oke, kita next sekarang. Nah, ini adalah suatu contoh gitu ya. Bagaimana perpindahan partikel yang bukan GLBB. Nah, kita baca bersama-sama dulu maksudnya apa. Jadi, sulit menentukan nilai perpindahan jika gerakan benda atau partikel tidak diketahui kecepatannya setiap saat. Misalnya, saat pertama 3 meter per sekon, yang kedua 1 meter per sekon, detik ketiga 6 meter per sekon. Nah, kalau contoh ini kita sebelumnya sudah menyatakan bahwa yang perpindahannya seperti ini bukan GLBB ya. Tapi misalnya kalau setiap detiknya kita tahu berapa perpindahannya atau berapa perubahan kecepatannya, tentu kita bisa menentukan jaraknya itu berapa. Misalnya kalau di sini dia 3, kemudian di sini dia 1, kemudian dia jadi 6, dan seterusnya sampai 5, setiap detiknya diketahui, tentu kita
bisa mengetahui ini jaraknya itu berapa gitu ya, perpindahannya berapa gitu. Tetapi semisalnya hanya seperti ini, hanya diketahui awal dan akhirnya saja, kalau dinyatakan ini bukan GLBB, tentu kita akan kesulitan berapa panjangnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di antara perpindahan di tengah-tengah itu. Apakah dia bertambah kecepatan tiba-tiba menjadi 10, atau tiba-tiba dia akan berkurang menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Nah, tetapi dengan suatu logika gitu, kita bisa menentukan bahwa berapa jarak di antara, atau jarak yang ditempuh antara benda A ini saat awal dan akhirnya gitu. Nah, kita ambil logikanya seperti ini. Meskipun kita tidak tahu di tengah ini apa yang terjadi, kita dapat berlogika dengan cara yang pertama, kita menganalogikan mencari tahu nilai minimalnya gitu. Nilai minimalnya bisa kita cari dengan cara misalnya, jika benda ini terus-menerus bergerak secepat 3 meter per sekon selama 10 detik, tentu dia akan menempuh perpindahan 30 meter. Ini adalah yang minimalnya. Lalu misalnya yang kedua, kita tahu di sini akan ada kenaikan kecepatan, maka kita anggap berarti nilai maksimalnya. Jika misalnya benda ini akan bergerak 5 meter per sekon terus menerus, misalnya baru 0,1 detik dia sudah berpindah jadi langsung 5 meter per sekon gitu misalnya ya. Jadi makanya jika kita anggap benda ini akan bergerak 5 meter per sekon terus menerus selama 10 detik, tentu jaraknya adalah sebanyak 50 meter. Berarti di sini kita sudah dapat nilai minimal dan nilai maksimalnya. Nah, jadi apapun yang terjadi di sini berarti kita ketahui bahwa jarak dari partikel ini yang ditempuh jaraknya adalah bisa lebih dari, jadi di antara 30 dan juga di antara 50. Berarti S, jarak ini lebih besar dari 30 dan kurang dari 50 meter. Logikanya gitu. Kita hanya bisa menentukan jarak yang ditempuh ini dari nilai minimal dan maksimalnya, karena kita misalnya tidak tahu apa yang terjadi di tengah ini, berapa perubahan kecepatannya. Setiap saat tidak tahu. Nah, ini adalah kasus untuk yang bukan GLBB gitu. Lalu bagaimana dengan yang GLBB? Sama, kalau misalnya GLBB, kita tentu sudah ada di ingatan kita bahwa benda ini pastinya akan bergerak dengan kecepatan yang konstan gitu, akan berubah dengan perubahan yang konstan. Misalnya saat pertama 3, kedua 4, pasti selanjutnya 5, 6, 7 sampai seterusnya. Misalnya kalau yang pertama itu detiknya 3, detik kedua itu misalnya 6, berarti selanjutnya pasti ada 9, 12, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kita sudah tahu konsepnya, oh ini berarti GLBB. Lalu bagaimana kita menentukan jarak untuk partikel yang gerak lurus berubah beraturan? Jika misalnya benda ini akan bergerak 10 detik. Kalau kita mengambil konsep yang ini, berarti saat kita ambil contoh yang sama, perpindahan benda ini atau partikel ini tidak akan mendekati 30 ataupun 130. Karena apa? Karena tiap detik ini dia konstan. Berarti kalau misalnya kita ambil rata-rata, kita sudah tahu ini konstan, berarti dia pasti ada di tengah-tengahnya nilainya itu. Berarti jaraknya itu adalah antara di dua-duanya. Maksudnya bagaimana? Baik, kita ambil misalnya minimumnya sama seperti sebelumnya. Jika suatu benda ini bergerak 3 meter per sekon terus menerus, kita anggap seperti itu selama 10 detik, maka perpindahannya kan tentu akan 30 meter. Ini yang minimalnya. Lalu jika misalnya benda ini kita anggap bergerak terus menerus sebanyak 13 meter per sekon selama 10 detik, tentu jarak yang ditempuh akan 130 gitu. Jika kita mengetahui ini adalah GLBB dan juga jarak minimalnya misalnya 30 meter dan jarak maksimalnya ada 130, nah jaraknya ini tentu tidak mendekati 30 dan juga tentunya tidak mendekati 130.
tetapi ada di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, dapat kita cari dengan mengetahui rata-ratanya, yaitu jarak seperti ini, nilai minimalnya, yaitu dari kecepatan yang paling kecil, ditambah dengan jarak maksimalnya dari kecepatan yang paling besar, lalu dibagi 2. Maka kita dapat prediksi bahwa jarak antara titik awal sampai titik akhir ini adalah sekitar 80 meter. Gitu. Coba kita buktikan. Nah, untuk misalnya benda dengan perpindahan waktu yang sangat singkat, kita akan lebih presisi dengan menghitung seperti menggunakan tabel. Tapi misalnya jika waktu yang dibutuhkan 100, apakah Anda akan mencari tabel sampai 100? Kan tentu tidak. Kalau Anda disuruh mengerjakan suatu kasus, tentu waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan ini akan habis untuk Anda membuat tabel waktu seperti ini. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ternyata prediksi kita tepat. Jaraknya memang betul-betul di tengah dari jarak antara 2 ini. Jadi dibagi 2 dan mendekati 75 dan 80. Meskipun terdapat signifikan kesalahannya sekitar 5 ya. Tidak apa-apa, tapi kita sudah memprediksikan bahwa kira-kira dia ada di 80 meter. Jadi begitu, untuk mengetahui jarak dari gerak lurus berubah beraturan suatu partikel, itu dapat kita ketahui dari jarak minimal yang mungkin dia tempuh melalui kecepatan awalnya, dan juga jarak maksimal yang dia tempuh yang kita dapat dari kecepatan akhirnya gitu. Dan juga dihitung berdasarkan waktunya berapa. Caranya begitu. Jadi minimal ditambah maksimal dibagikan 2. Ini adalah prediksi yang dapat kita gunakan. Perhitungan ini biasanya kita dapat gunakan pada kasus gerak lurus vertikal. Tadi saya sudah bahas sedikit bahwa gerak vertikal ini adalah sama dengan sebelumnya, tapi ini lebih kepada arahnya itu bukan lagi ke kanan dan ke kiri, tetapi lurus ke atas atau ke bawah. Nah, untuk partikel yang bergerak ke bawah, di sini, dia akan mengalami percepatan sebesar 9,7 meter per sekon. Nah, coba kira-kira, ini percepatan apa ya kalau Anda tahu? Gravitasi ya. Jadi, bumi itu dipengaruhi oleh namanya percepatan gravitasi. Atau kecepatan dia ini mendekat ke pusat bumi. Gitu. Nah, karena semua benda ini di bumi ini akan cenderung untuk menuju kepada pusatnya, sehingga jika misalnya ada benda itu dijatuhkan dari misalnya gedung yang tinggi, gedung lantai 10, maka dia akan bertambah cepat. Jadi A-nya akan sama dengan G. G-nya itu adalah ini. Jadi kalau permudah ambillah kita pembulatannya 10 meter per sekon. Jadi setiap detik benda ini akan bertambah kecepatannya 10 meter per sekon. Jadi 1 detik dia akan bertambah 10 meter per sekon. Kalau 2 detik dia akan bertambah berapa? 10 meter per sekon. Tuh, ini khusus untuk benda yang Anda jatuhkan ke bawah. Lalu bagaimana ke atas? Kalau ke atas tentunya dia akan berlawanan dengan arah gaya gravitasi ya. Jadi sementara gravitasi itu kan selalu menarik benda ke bawah, tapi benda ini akan Anda lempar ke atas. Maka benda ini akan mengalami perlambatan. Besarnya seberapa? Sama, sebesar gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka simbolnya nanti akan negasi dari G. Ini adalah arah perlambatan. Jadi maksudnya apa? Ketika Anda mencoba melempar misalnya bola ke atas, maka sewaktu-waktu benda itu akan berhenti pada titik tertentu dan kemudian turun ke bawah gitu ya. Kalau Anda sekarang misalnya coba melempar pulpen, tapi jangan keras-keras, nanti jebol Ethernetnya gitu ya, pelan-pelan saja. Nanti kalau Anda perhatikan berkali-kali, ternyata benda ini akan sampai pada titik tertentu dan kemudian turun lagi ke bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh perlambatan di mana suatu benda ini akan mendapatkan pengurangan kecepatannya sebesar
10 meter per sekon tiap detiknya. Gitu. Misalnya ada benda Anda lempar 20 ya. Anda lempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kemudian dia mengalami perlambatan 10 meter per sekon. Jadi saat 2 detik, saat T sama dengan 2, dia sudah balik lagi ke bawah karena V-nya saat atas itu sudah sama dengan 0 karena selalu mengalami pengurangan. 1 detik dia mengurangi 10 detik, saat 2 detik dia mengurangi 20 detik. Jadi ketika sudah sampai maksimal, dia V-nya akan sama dengan 0 meter per sekon dan jadinya balik lagi ke bawah, turun. Nah, turunnya menggunakan ini, menggunakan percepatan lagi. Jadi kalau konsep partikel bergerak ke atas itu, jadi dia tidak hanya nanti mengalami perlambatan, tapi ketika sudah maksimal dia akan turun lagi sebagaimana mengalami percepatan. Gitu ya. Nah, gabungan kedua ini, gerak vertikal dan horizontal, ini bisa kita aplikasikan sebagai gerak parabola, di mana ada titik maksimalnya, ada kecepatan awalnya, kemudian adalah jarak H maksimalnya. Tinggi maksimal, ada T maksimal. Nah, kalau ini tidak saya jelaskan hari ini karena cukup panjang, Anda bisa membacanya dari referensi lain. Baik, untuk konsep ini sudah paham ya, jadi kalau ke atas itu, maksud saya kalau turun ke bawah itu dia akan mengalami percepatan, kalau dia dilempar ke atas dia akan mengalami perlambatan. Oke, next. Nah, untuk benda yang Anda jatuhkan ke bawah itu adalah namanya gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas ini umumnya dia tidak memiliki kecepatan awal gitu. Sama seperti tadi, dia juga mengalami percepatan sebanyak 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, saat benda ini dijatuhkan, yang biasanya ditanyakan adalah berapa kecepatan dia setelah dia menyentuh tanah, itu berapa. Kemudian berapa tinggi maksimalnya, berapa ketinggiannya, gitu ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, gerak jatuh bebas, partikel jatuhkan dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ini yang tadi, artinya partikel itu akan bertambah cepat 10 meter per sekon tiap detiknya. Nah, jika waktu yang dibutuhkan itu 3 detik untuk sampai ke tanah, maka pertambahan kecepatannya selama itu berapa? Tuh, ingat ya, 1 detik dia akan bertambah kecepatannya 10 meter per detik. Berarti saat 3 detik dia kecepatannya akan menjadi berapa? 30. Berarti V di sini adalah 30 meter per sekon sampai akhirnya dia menumbuk tanah gitu. Nah, untuk menghitung ketinggiannya sekarang kita menggunakan konsep yang tadi yang mencari jarak untuk benda GLBB. Ya, jadi Anda mencari nilai minimalnya, maksimalnya, kemudian dibagi 2 gitu. Nah, untuk mencari minimalnya, itu ternyata benda ini kan karena dijatuhkan dengan kecepatan 0, maka tentu 0 ini adalah kecepatan minimalnya. Berarti dalam waktu 3 detik, maka jarak yang ditempuh berapa jadinya? Ya, 0 ya, karena 0 kali 3 berapa ya? 0 gitu kan. Nah, lalu yang kedua, untuk yang maksimalnya, itu kita ambil yang 30 meter per sekon. Berarti jika dia bergerak 30 meter per sekon terus menerus, maka kecepatannya ataupun jaraknya maksud saya akan menjadi 90. 30 dikalikan 3. Sehingga dapat kita prediksi bahwa jarak yang ditempuh atau jarak yang tempuh benda ini untuk sampai ke tanah itu adalah 0 ditambah 90 lalu dibagi 2, maka nilainya adalah 45 meter. Maka ketinggiannya adalah 45 meter dari dia di titik ini sampai titik yang ini, atau titik P dan titik Q selama 3 detik gitu. Nah, sebenarnya sudah ada gerak jatuh ke bawah, sekarang kita gerak ke atas. Untuk gerak ke atas ini kita langsung aja ambil contohnya. Oke.
Jadi di sini ada benda, kalau misalnya dilempar dengan kecepatan 40 meter per sekon, kecepatan awal ini, maka dia akan mengalami perlambatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Karena apa? Ya karena dia berlawanan arah dengan arah gravitasi bumi. Makanya setiap detik kecepatan awal ini tentu akan berkurang sebanyak 10 meter per sekon. Nah, prosesnya detik pertama dia berkurang 10 meter per sekon. Jadi detik pertama dia kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Detik kedua turun lagi menjadi 20 meter per sekon. 3 dan kemudian 4 dia menjadi 0, artinya dia sudah diam ya, tidak bertambah kecepatan lagi. Ini dilanjutkan lagi, pada akhirnya dia turun ke bawah. Jadi tanda negatif ini artinya dia arahnya ke bawah ya. Jadi detik 5 dia akan menjadi 10 meter per sekon. Kemudian detik ke-6 jadi negatif 20 atau jaraknya ke bawah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Selanjutnya sampai akhirnya dia kembali lagi ke negatif 40, artinya kembali lagi dengan kecepatan 40 meter per sekon ke arah bawah. Sampai akhirnya dia menumbuk tanah. Jadi energi potensial ini akan dilepaskan ke tanah. Potensial itu nanti kita bahas ya di pertemuan mengenai konsep hukum energi. Jadi potensial itu adalah karena kedudukannya. Jadi intinya kalau Anda amati ketika dia titiknya 0 atau saat 4 detik, dia itu memiliki kecepatan 0 meter per sekon. Artinya benda ini sudah mencapai titik puncaknya dan dia tidak akan bisa naik lagi. Yang terjadi apa kalau dia 0? Ya tentu dia akan kembali ke arah bawah di mana kodratnya itu berada, yaitu kembali mendekati bumi, gitu ya. Oke. Lalu yang kedua, negatif ini menyatakan arahnya ke bawah ya, bukan berarti dia itu bernilai negatif. Jadi maksudnya detik kelima itu dia memiliki kecepatan 10 meter per sekon tetapi ke arah bawah. Oke, jadi begitu konsepnya. Yang pertama, ini konsep gabungan antara yang ke atas dan ke bawah ya. Jadi yang pertama kita mengetahui arah ke atasnya dulu, lalu kemudian selanjutnya ke arah bawah. Nah, dimana kalau dia ke atas dia akan mendapatkan perlambatan, tapi kalau misalnya dia ke bawah dia akan menambah atau bertambah kecepatannya. Begitu maksudnya. Jadi ini konsepnya bisa Anda hubungkan juga ya, seperti jodoh gitu ya. Mau Anda lempar jauh-jauh ke atas, dia juga akan kembali lagi ke bawah gitu ya. Kalau udah jodoh ya artinya begitu. Mau Anda jauhi ya endingnya juga akan tetap bersama dia ya, karena kodratnya sudah seperti itu. Oke, kita next. Jadi kita langsung ambil contoh saja. Ini adalah sebuah partikel dilempar ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Lalu hitunglah berapa detik partikel ini mencapai titik maksimumnya dan juga berapakah ketinggian maksimumnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ingat ya, ketika benda itu dilempar ke atas, dia akan mengalami yang namanya perlambatan. Kalau perlambatan artinya apa? Jadi setiap detik itu kecepatan benda akan berkurang 10 meter per sekon. Kalau saat pertama-tama awalnya dia memiliki 50 meter per sekon, maka pada waktu detik selanjutnya dia akan berkurang menjadi 40 meter per sekon. Kemudian berkurang lagi 30 meter per sekon. Sampai selanjutnya mencapai 0 meter per sekon, begitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan dia untuk mencapai Tmax itu sama dengan berapa? Gitu. Kalau 1 detik berapa? 5, betul ya. Kalau konsepnya sudah tahu berarti tinggal 50 dibagi 10, misalnya seperti itu ya, jadi 5 detik. Oke, selanjutnya hitung setelah berapa detik, sudah ya 5 detik, berapa ketinggian maksimumnya. Oke, jadi kalau ini V0 sama dengan 50 meter per sekon, berarti Vmax itu sama dengan
Ingat ya, ini kan pengurangan selama 5 detik. Berarti ini 0. Jadi kalau titik maksimal itu pasti 0 ya, karena artinya apa? Dia akan berhenti dan balik ke bawah. Nah, untuk mencari ketinggiannya, ketinggian berarti jarak antara titik, misalnya ini titik P dan Q, Anda gunakan pakai prediksi mencari GLBB, prediksi mencari jarak dari GLBB. Gitu ya, dimana Anda itu harus mencari nilai prediksi minimalnya dan juga maksimalnya, gitu ya. Caranya bagaimana? Coba kita amati. Nah, jika misalnya benda ini bergerak 0 meter per sekon terus-menerus selama 5 detik, maka jaraknya akan berapa? 0 ya. Kemudian nilai maksimalnya kita ambil misalnya 50. Jika dia 50 meter per sekon, kemudian bergerak 5 detik terus-menerus, maka jaraknya akan menjadi 250 meter. Lalu kita tinggal ambil nilai tengahnya. Berapakah S-nya? Tuh, 125 meter. Oke. Jadi Anda boleh ya nanti ini ditulis dengan cara yang lebih bagus lagi ya. Yang lebih runtut gitu juga boleh. Oke, jadi kembali ya. Berarti saat ini 1 detik dia dikurangi 10, saat 2 detik dia dikurangi jadi 20, saat 4 detik dia mengurangi jadi 40 betul ya, jadi 40, saat 5 detik dia dikurangi 50, jadi setelah 5 detik 50 dikurangi 50 dia akan 0, makanya jarak saat dia titiknya maksimal tuh 0 meter per sekon itu adalah ketika dia T-nya sama dengan 5 second, 5 detik. Jadi yang perlu Anda ingat di sini bahwa V maksimal, kecepatan maksimal atau kecepatan saat dia berada di titik ini adalah 0 gitu ya. Oke ya, kita coba bersama-sama. Yang pertama ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita ketahui ya. Kita dapat mencari ketinggian saat dia mencapai titik maksimal. Kemudian kita juga bisa mencari nilai V di sini, V saat T maksimal, juga saat ketinggiannya 7 detik, dan juga pada saat berapakah kecepatan dia mula-mula. Jika hanya diketahui 2 ini saja. Oke. Nah, yang pertama ditanyakan itu adalah V0 ya. Yang ditanyakan adalah V0-nya. Pertama, yang lebih mudah. Berapakah V0-nya? Nah, ini di logika bisa langsung cepet ya. Berapa? Yakin? Ingat. Berapa? Dan jawab 50 apa ya tadi ya? Nah, 50 betul. 50 meter per sekon. Karena ingat, saat VT maksimal atau Vmax gitu aja, itu kan pasti 0 ya. Nah, jadi benda ini akan lama-lama berkurang sampai 0 itu selama 5 detik, tentu saat 1 detiknya dia akan tambah 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Dia akan mengalami pengurangan 50. Tentu pada akhirnya V0-nya itu akan sama dengan 50 meter per sekon jika dia saat mencapai titik ini adalah 5 detik. Coba kalau misalnya detik ini saya ganti menjadi 10 second, V0-nya berapa? Oke, 100 ya. Kalau saya ganti 3 second, V0-nya berapa? 30, tidak usah ragu-ragu ya. Bilang 30, langsung begitu. Oke, selanjutnya yang kedua, kita bisa mencari tingginya atau jaraknya, jarak dari titik ini P dan titik Q. Nah, caranya bagaimana? Kita udah tahu 2 ini ya, dan T-nya sama dengan 5. Oke, gimana caranya? Tambah 250 jadi
2. Jadi 125. Tuh. Begitu ya. Jadi caranya Anda bisa mencari dengan rata-ratanya, yaitu dengan anggapan pertama, misalnya benda ini dengan kecepatannya akan bergerak 0 meter per sekon terus-menerus selama 5 detik. Dengan anggapan kedua, akan bergerak terus-menerus selama 50 meter per sekon selama 5 detik. Maka dua nilai ini dapat kita prediksi nilainya yaitu antara di tengah-tengahnya, yaitu 250 bagi 2. Jadi jarak antara P dan Q atau titik mula-mula dan titik maksimalnya ada di tengah-tengahnya, yaitu sekitar 125 meter gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, saat dia di detik ke-7 ketinggiannya berapa? Dia udah tahu saat 5 detik nih, 5 detik kan sampai sini, 2 detik kan berarti kan turun ke bawah 2 detik. Berarti cara mencarinya sama seperti GJB, gerak jatuh bebas. Ada yang tahu? Ingat ya, kalau gerak jatuh bebas itu berarti dia dipercepat sebanyak 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau dia jatuh pertama itu 1 detiknya itu adalah 10, berarti saat 2 detik kemudian dia kan 20. Berarti kalau di total itu 7 detik itu kan ada di sini misalnya. 5 itu sudah untuk ke atas, 2 itu yang untuk turun. Jadi 7 itu adalah posisinya di sini. Dia adalah gerak jatuh bebas. Caranya yaitu tinggal dikalikan aja dengan 10, sisanya tinggal 2 detik kan. Nah, berarti tambah 20. Berarti kita tahu bahwa saat di sini nih dia kecepatannya yang dihitung itu pertama harus tahu dulu V saat T7 itu berapa? Jawabannya 20 meter per sekon gitu. Lalu yang kedua, kita ambil jarak yang paling dekat saat V maksimal. V max itu kan 20 ya, 0 ya. 0 meter per sekon. Gitu. Nah, selanjutnya tinggal Anda kalikan saja sama seperti ini. Kalau konsepnya itu ingin mencari dari prediksi atau dari titik P misalnya. Berarti titik ini hanya berjarak sekitar 2 detik ya. Jadi saat awal ini dan akhir ini adalah selama 2 detik. Jadi Anda bisa mencari nilai maksimalnya itu adalah 40 meter ditambah nilai minimalnya yaitu 0 meter. Dibagi 2 sama dengan berapa? 20 meter. Jadi 20 meter dari titik puncak, berarti 20 meter dari titik maksimal itu, atau Anda kan tahu ya, ini dan kesini kan nilainya tadi berapa? 125 ya, atau 105 meter dari titik apa nih? Titik tanah, dari titik awal atau dari tanah. Gitu. Jadi jawabannya bisa ini dan bisa ini. Oke, begitu ya. Jadi kalau misalnya 7 detik, Anda ingat berapa dia titiknya sampai puncak? Oh, ternyata 5. Lalu otomatis 2 detik sisanya kan dia sudah mulai turun ke bawah, gitu ya. Kalau benda turun ke bawah, tentunya dia akan mengalami percepatan. Tentu kecepatannya akan bertambah, yang tadinya 0 akan bertambah jadi karena 2 detik bertambah 20, karena setiap detiknya kecepatannya akan bertambah 10 meter per sekon. Makanya sisanya ini yang 2 detik akan menjadi 20 meter per sekon. Jadi Anda bisa meninjau dari sisi yang itu. Lalu ketika Anda sudah mengetahui V-nya, barulah Anda bisa menentukan tingginya, menentukan H7-nya. Caranya gitu. Jadi kalau Anda langsung mencari H7-nya tentu akan sulit. Jadi Anda harus mencari tahu V-nya dulu, kecepatan dia saat detik ke-7 dengan cara yang seperti tadi itu. Lalu untuk mencari ketinggiannya saat detik ke-7, Anda bisa menggunakan dengan cara yang prediksi GLBB, prediksi jarak berdasarkan GLBB. Dari nilai minimal dan maksimalnya kemudian dibagikan 2.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.